Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi untuk teknik reaksi kimia 2. Untuk pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang katalis padat. Ya, jadi untuk materi kedua ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan materi pertemuan pertama. Oke. Nah, di sini sebagai pengantar mungkin saya akan sedikit berikan penjelasan ya bahwa secara umum itu katalis terdiri dari dua kelompok. Yang pertama ada katalis yang beroperasi pada ambien temperatur atau temperatur ambien itu dengan sistem biokimia. Sementara untuk katalis yang kedua itu ada katalis buatan yang biasanya berupa padatan, dan untuk katalis buatan ini umumnya dia dioperasikan pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis katalis yang pertama ini. Ya, nah terkait dengan katalis yang pertama ini ketika kita berbicara sistem biokimia maka katalis yang berperan di sini itu adalah enzim. Ya, sementara untuk yang jenis kedua ini biasanya katalis padatan yang lebih sering digunakan di industri-industri gitu ya, yang banyak digunakan untuk memproduksi berbagai senyawa kimia. Nah, di sini dikatakan kan bahwa katalis buatan ini banyak digunakan dalam reaksi untuk sintesis material atau senyawa kimia, di mana reaksi ini berperan penting dalam berbagai proses di industri. Jadi misalnya untuk produksi metanol, produksi asam sulfat, amonia, petrokimia, dan lain-lain, ini umumnya digunakan katalis yang jenis kedua ini, yaitu katalis buatan. Kemudian di sini saya mau ambil contoh satu industri, yaitu industri petroleum. Nah, dalam industri petroleum itu secara umum dia itu terdiri dari campuran berbagai komponen. Jadi komponen yang ada di dalam industri petroleum itu biasanya berupa komponen kompleks, campuran dari banyak komponen, tapi terutama itu komponennya berupa hidrokarbon. Nah, komponen-komponen tersebut jika ditreatment pada kondisi yang ekstrim, maka akan menyebabkan banyak perubahan. Kemudian dia bisa juga menghasilkan banyak komponen, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Ya. Kemudian meskipun katalis itu bisa dengan mudah mempercepat laju reaksi, nah ketika ada banyak reaksi yang terjadi, maka karakteristik yang paling penting dari katalis itu adalah selektivitasnya. Hal ini terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa ketika ada banyak reaksi, atau mungkin yang kita lebih kenal dengan istilah multiple reaction gitu ya, nah, keberadaan katalis itu dia bisa mempercepat salah satu reaksi saja dibandingkan dengan reaksi yang lain. Misalnya kita punya satu reaksi yang kita inginkan, kemudian dengan penggunaan katalis, maka reaksi yang kita inginkan itu akan berjalan lebih cepat, gitu kan. Nah, hal ini terkait dengan selektivitas. Nih. Jadi itu seperti apa yang saya jelaskan di poin ketiga ini, ya. Nah, di sini ditambahkan lagi penjelasannya bahwa katalis itu uh, hanya merubah laju reaksi tertentu, umumnya satu reaksi, sementara tidak mempengaruhi reaksi yang lain. Nah, hal ini masih terkait dengan multiple reaction yang baru saja saya jelaskan tadi ya. Jadi, katalis itu hanya merubah satu laju reaksi, sementara untuk reaksi yang lain, reaksi yang tidak kita inginkan, itu lajunya itu berjalan normal gitu, tidak lebih cepat. Nah, ini terkait dengan selektivitas ini tadi gitu ya. Jadi ini adalah karakteristik yang penting dari katalis ketika kita memiliki banyak reaksi. Nah, dengan menggunakan katalis yang tepat, maka kita bisa menghasilkan produk yang diinginkan gitu ya. Nah, untuk slide berikutnya, mungkin kalau misalnya kita sedikit mereview materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, kemarin kan sudah saya sebutkan istilah terkait dengan reaksi heterogen begitu ya, atau reaksi katalitik heterogen. Nah, salah satu contoh dari reaksi katalitik heterogen itu adalah penggunaan katalis padat
pada reaktan cair maupun gas gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan lebih menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan katalis padat. Jadi, katalis padat itu biasanya memiliki pori-pori. Nah, pori-pori ini tujuannya itu supaya luas permukaannya itu lebih besar. Ini juga sudah pernah saya sampaikan kemarin. Nah, kemudian untuk beberapa material, sifat geometri dari pori ini bisa mempengaruhi laju reaksi secara umum. Nah, salah satu contoh mungkin yang umum itu adalah nikel. Nikel ini merupakan satu contoh katalis aktif yang biasa digunakan untuk reaksi oksidasi dan hidrogenasi karena nikel ini mampu mengabsorpsi oksigen dan juga hidrogen. Nah, surface area dari padatan ini memiliki pengaruh pada jumlah gas yang diabsorb. Jadi maksudnya luas permukaan si padatan katalis itu kalau misalnya dia semakin besar luas permukaannya, maka otomatis jumlah gas yang diabsorb itu juga bisa lebih banyak gitu kan. Kemudian surface area ini juga memiliki pengaruh pada aktivitas katalis tersebut. Nah, kemudian ada juga katalis Rani nikel. Ini dia sangat berpori dan dengan keberadaan pori ini memberikan surface area yang lebih besar. Nah, kemudian walaupun kita ketahui ya dengan struktur pori pada katalis itu kan memang bisa memperluas surface areanya gitu. Tapi tidak semua bahan katalis itu bisa dibuat berpori gitu. Nah, kalau misalnya ada bahan katalis yang tidak bisa dipreparasi untuk menghasilkan surface area yang besar, misalnya tidak memungkinkan untuk dibikin strukturnya berpori, maka bahan tersebut bisa digunakan sebagai carrier atau support gitu. Nah, salah satu contoh atau dua contoh yang sering digunakan sebagai support untuk katalis itu adalah silika gel dan juga alumina. Oke, jadi tadi sebelumnya kita sudah ketahui bahwa surface area itu penting ya untuk katalis padatan gitu ya. Nah, di sini kalian juga perlu tahu sedikit informasi terkait bagaimana cara kita menentukan surface area pada katalis padat. Nah, metode yang paling standar untuk mengukur surface area katalis itu adalah berdasarkan physical adsorpsi gas pada permukaan padatan. Nah, dan kalian juga perlu ketahui bahwa hanya bagian tertentu dari permukaan yang aktif itu yang bisa mengabsorpsi reaktan secara kimia. Jadi, katalis itu memiliki bagian-bagian yang aktif gitu ya, yang di mana bagian-bagian tersebut itu yang paling efektif untuk mengabsorpsi reaktan atau bagian tersebut kita sebut juga sebagai active center atau mungkin ada juga nanti beberapa yang menyebutkan active site dari katalis gitu ya. Nah, kemudian untuk tabel 81 ini merupakan ada beberapa contoh katalis dengan luas permukaan atau surface area, kemudian ada volume pori dan juga radius pori rata-ratanya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa jenis katalis, kemudian dengan surface area yang berbeda-beda, begitupun dengan volume porinya dan seterusnya. Silahkan nanti kalian lihat sendiri untuk lebih detailnya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang katalis berpori, ya. Jadi kalian sudah ketahui fungsi dari struktur pori pada katalis itu apa, ya kan? Nah, kalau misalnya laju reaksi itu sebanding dengan luas surface areanya atau besar surface areanya, maka tentunya kita menginginkan katalis yang memiliki surface area terbesar. Tujuannya apa? Untuk mencapai laju reaksi yang tinggi, ya kan, dengan total volume reaktor minimum, gitu. Nah, hal ini dapat diperoleh dengan menjadikan katalis itu sebagai serbuk,
Kemudian dipres menjadi pelet berpori yang disusun dalam packed bed reaktor. Nah, jadi biasanya memang katalis padat ini sering digunakannya dalam reaktor packed bed. Jadi disusun, katalisnya disusun, kemudian nanti ada reaktan yang dialirkan. Tapi kalian juga perlu ingat bahwa tidak selalu katalis itu digunakan dalam packed bed reaktor, karena pada kenyataannya ada juga jenis reaktor lainnya yang katalisnya itu dia di fluidisasi, dia tidak dimampatkan di dalam reaktor gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk reaktor fluidisasi atau fluidized bed itu nanti bisa dipelajari di materi-materi yang akan datang gitu. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat beberapa bentuk dari katalis padatan. Ya, di sini ada yang berbentuk seperti bola, kemudian ada juga yang tidak beraturan gitu ya. Nah, jadi untuk katalis itu pada dasarnya bentuknya bermacam-macam untuk katalis berpori ya. Tidak hanya berbentuk bola aja, tapi pada kenyataannya ada juga yang berbentuk tidak beraturan atau ada juga yang berbentuk cenderung silinder seperti itu. Nah, di sini perlu diperhatikan kembali bahwa yang lebih penting untuk diperhatikan itu adalah area katalitik yang mengandung komponen aktif. Nah, jadi kita lebih fokusnya itu pada luas area active center-nya atau active site-nya gitu ya, bukan total surface area pellet katalis gitu. Jadi karena kan tadi saya sampaikan bahwa reaktor itu terabsorpsi secara efektif pada bagian aktifnya aja ya kan. Jadi yang penting itu adalah area katalitik yang mengandung komponen aktif. Nah, oleh karena itu, banyak katalis mengandung pelet berpori berupa spherical, silinder, atau planar, dan memiliki karakteristik ukuran sesuai sifat reaktor yang diinginkan. Nah, jadi tadi udah saya sampaikan bahwa untuk katalis yang berpori itu bentuknya tidak hanya berbentuk spherical aja, tapi bisa juga silinder atau bahkan planar. Kemudian untuk karakteristiknya itu disesuaikan dengan uh, reaktor yang akan kita gunakan. Ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang surface area ya pada katalis padat. Kemudian untuk properties berikutnya dari katalis padat itu kita juga perlu mengetahui yang namanya volume void dan juga densitas padatan atau densitas partikel katalis ya. Jadi volume void di sini itu adalah volume pori partikel katalis. Jadi partikel katalis ini kan memiliki pori. Nah, itu volumenya itu kita katakan sebagai volume void. Nah, kemudian ada juga istilah lain yang namanya void fraction atau porositas partikel. Ini bisa dihitung dari persamaan ini dengan membagi antara void volume dengan total volume. Ya, di mana di sini ada VG. VG itu adalah volume void per gram partikel. Jadi tiap gram partikel katalis itu volumenya berapa gitu kan. Kemudian di sini ada rho P, ini adalah densitas partikel yang berpori. Jadi katalis yang berpori itu densitasnya berapa begitu. Nah, kemudian dari referensi yang saya dapat dikatakan bahwa nilai porositas itu memiliki orde setengah atau 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa partikel terdiri dari setengah void space dan setengah solid material. Nah, jadi di sini setengah bagiannya itu merupakan bahan padatnya dan setengah bagiannya itu merupakan apa ya, void itu kayak ruang kosong lah itu ya. Jadi ada ruang kosongnya. Kemudian untuk void fraction pada reaktor packed bed itu sekitar 0,4. Nah, ini artinya 30% volumenya itu adalah space pori, jadi jarak atau ruang kosong dari pori itu. Terus 30%-nya itu adalah katalis padat dan carrier-nya. 30% ini berupa material padatannya. Dan 40% itu adalah void space antar partikel katalis. Jadi antara partikel katalis itu kan tentunya tidak hanya satu kan jumlahnya.
Kalau misalnya kita punya partikel katalis yang berbentuk spherical, berarti kan itu mereka tersusun ya satu sama lain. Nah, itu antara satu partikel dengan partikel lainnya itu kan pasti ada ruang kosong ya, ada jarak. Nah, itu maksudnya adalah ini ya, void space antar partikel katalis. Nah, di dalam reaktor packed bed, itu partikel katalis yang digunakan biasanya berupa pelet atau teraglomerasi satu sama lain. Teraglomerasi di sini maksudnya adalah dia bergabung ya satu sama lain dengan ukuran 1/16 sampai setengah inci. Nah, ukuran ini ada maksudnya untuk ukuran segini ini tujuannya untuk menghindari pressure drop berlebih serta untuk memberikan kekuatan mekanik. Nah, untuk pelet katalis itu biasanya berupa silinder atau granular ya. Nah, dengan adanya aglomerasi pada partikel-partikel katalis ya, itu membuat pelet itu terdiri dari dua jenis void. Jadi ada yang small void spaces ya dalam partikel tunggal. Jadi misalnya ini dalam satu partikel katalis ya antara pori satu dengan pori yang lainnya itu kan ada uh, ruang kosong ya dalam pori tersebut gitu. Nah, itu kita katakan sebagai small void spaces. Kalau yang larger spaces itu merupakan ruang kosong yang ada di antara satu partikel dengan partikel yang lainnya gitu ya. Jadi itu ada dua jenis void. Tadi ada yang small void, ada yang larger void spaces gitu. Nah, ketika ada dua jenis void ini, maka beberapa material kita sebut mengandung B-disperse pore system, ya, karena ada dua jenis void tadi, maka kita sebut sebagai B-disperse pore system. Nah, untuk ruang kosong di dalam satu partikel, jadi void ini kalau bahasa mudahnya kita sebut sebagai ruang kosong ya. Jadi void space yang ada dalam satu partikel itu kita sebut sebagai micropores. Dan kalau ada void atau ruang kosong di antara partikel atau antara satu partikel dengan partikel lainnya itu kita sebut sebagai macropores atau makropori. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa alumina itu merupakan pelet yang paling banyak digunakan sebagai katalis. Nah, untuk tabel 82 ini menunjukkan sifat makro dan mikro dari 5 pelet alumina. Masing-masing disiapkan pada tekanan yang berbeda. Ya, jadi di sini ada beberapa sifat fisik dari alumina sebagai katalis. Di sini ada densitasnya. Ini ada yang berupa partikel, ada yang berupa pelet, kemudian ini ada volume porinya, dan juga ada void fraction-nya. Ya. Misalkan kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian di sini ada contoh tentang perhitungan sifat-sifat katalis padat. Ya, jadi di sini ada katalis hidrogenasi. Dia disiapkan dengan cara mencelupkan alumina atau merendam ya partikel alumina. Nah, ini ukurannya 100 sampai 150 mesh. Alumina tersebut direndam dalam larutan NiNO3. Nah, setelah proses pengeringan dan reduksi, ya jadi alumina tersebut dikeringkan terus dikecilkan ukurannya. Nah, partikel tersebut mengandung 7% berat NiO. Nah, kemudian katalis ini dibuat menjadi pelet silinder yang lebih besar. Ya. Nah, hasil pengukuran pelet tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui masanya 3,15 gram, diameternya 1 inci, ketebalannya 1/4 inci, dan volume 3,22 cm kubik. Nah, partikel alumina ini mengandung mikropori dan ada juga makropori di sekitar partikel-partikelnya. Ya, diketahui volume
volume makropornya itu adalah 0,645 cm kubik. Kemudian untuk volume mikropornya adalah 0,4 cm kubik per gram partikel. Kemudian diminta untuk menghitung yang pertama densitas dari pelet ya. Densitas itu kita ketahui bahwa massa dibagi volume. Jadi kan ini tadi adalah data untuk pelet aluminanya. Tadi masanya 3,15, volumenya 3,22. Berarti densitasnya 0,978 gram per cm kubik. Kemudian diminta untuk menghitung volume makropornya ya per gram. Oke. Tadi di sini volume makroporinya adalah 0,645 cm kubik. Terus ini ada berapa gram? Tadi kan ada 3,15 gram. Berarti dibagi jadi 0,205 cm kubik per gram. Kemudian pertanyaan yang ketiga, diminta untuk menghitung makropori. Diminta untuk menghitung void fraction pelet yang makropornya. Ya. Di sini kita lihat void fraction itu kan sama dengan porositas. Tadi seperti persamaan yang tertulis di sini. Ya. Jadi nanti di sini kita gunakan persamaan ini. Oke, kita lihat di sini untuk makropor volumenya, volume makroporinya itu adalah 0,205 cm kubik per gram. Ya kan? Ini kita gunakan yang ini. Hasil perhitungan yang poin B. Kemudian untuk total volumenya, ini 1 dibagi row peletnya. Ya, tadi kan row peletnya 0,978. Jadi 1 dibagi 0,978. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, diminta untuk menghitung void fraction pellet untuk ukuran yang mikroporinya. Nah, tadi di sini ketahui volume mikroporinya itu adalah 0,4 cm kubik per gram partikel. Nah, jadi di sini sama, kita gunakan rumus yang sama seperti di poin C, cuman di sini volume yang kita pakai adalah volume mikroporinya, yaitu 0,40 ini ya. Nih, dibagi sama 1 per row, dibagi 1 per 0,978, hasilnya 0,391. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, ini diminta untuk menghitung solid fraction-nya. Ya. Nah, di sini kita lihat solid fraction. Ini merupakan penjumlahan. Jadi di sini kalian lihat dulu persamaannya. Di sini ada epsilon M, ya kan? Ada. Kemudian ini kalau tidak salah ini epsilon, tapi ini untuk yang mikro, ya untuk yang mikropori. Terus ini untuk yang epsilon solid. Jadi di sini maksudnya adalah porositas padatan ditambah porositas yang mikropori ditambah dengan porositas yang makropori itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian yang dicari itu adalah yang ini. Ya, porositas padatannya atau solid fraction gitu kan. Jadi nanti kita hitungnya 1 minus epsilon M dikurangi epsilon yang mikro. Tadi epsilon yang makro 0,2, epsilon yang mikro 0,391. Jadi kita ketahui bahwa solid fraction-nya atau porositas padatannya gitu ya, itu adalah 0,409. Oke. Nah, kemudian untuk yang poin F diminta untuk menghitung densitas partikelnya. Di sini densitas partikelnya dihitung dengan membagi total volume pelet untuk volume makroporinya. Di sini kita lihat 3,15 itu adalah masanya tadi ya. Masanya dibagi dengan volume. Ini kan volume peletnya ya. Volume pelet dikurangi dengan volume makroporinya.
Ya, jadi hasilnya 1,22 gram per centimeter kubik. Nah, kemudian untuk ini adalah cara lainnya, kita langsung aja ke poin yang G. Poin yang G diminta untuk menghitung densitas fase padatan. Ya, jadi di sini dilambangkan dengan rho S. Itu persamaannya adalah massa padatannya atau massa pelet dibagi dengan volume pelet, ya. Bagi dengan volume pelet. Sekarang kita coba lihat dulu massa peletnya tadi. Adalah 0,978. Nah, jadi massa pelet per volume pelet ini kan sama dengan densitas padatannya kan atau densitas peletnya kan. Berarti tadi di sini sama dengan rho P dibagi dengan epsilon S. Ya. Nah, tadi ini rho P-nya 0,978, epsilon S-nya adalah 0,409, hasilnya 2,39 gram per centimeter kubik. Nah, kemudian yang terakhir, diminta untuk menghitung void fraction particle. Ya. Void fraction particle ini persamaannya, persamaan dasarnya itu adalah persamaan yang 810 tadi. Yang ini persamaan dasarnya. Ini kan sama aja dengan rho P dikali VG, ya kan? Ya, jadi di sini kita ketahui bahwa rho partikelnya itu adalah 1,22 dari sini, ya. Ini rho partikelnya 1,22 dikali dengan volume mikropori 0,4. Ya, jadi hasilnya 0,49. Nah, nanti ini silahkan kalian pelajari kembali, pahami lagi terkait cara untuk menentukan beberapa sifat-sifat dari katalis padat berpori gitu ya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk slide berikutnya. Di sini ada beberapa contoh katalis untuk proses komersial. Sini kalian bisa lihat ada misalnya ada proses alkilasi hidrokarbon, itu umumnya katalis yang digunakan itu ada asam sulfat berupa liquid, atau bisa juga AlCl3 gitu kan. Kemudian misalnya ada reaksi klorinasi hidrokarbon, itu kita bisa gunakan katalis CuCl2 dan alumina dan seterusnya. Nanti ini silahkan kalian baca ya untuk pengetahuan kalian juga gitu kan. Nah, yang berikutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang prosedur preparasi katalis. Maksudnya preparasi di sini adalah mungkin bisa kita katakan juga pembuatan katalis gitu ya. Nah, prosedur preparasi katalis ini akan menentukan sifat fisik katalis seperti surface area, ukuran pori, ukuran partikel, dan struktur partikel, serta juga menentukan aktivitas dari katalis tersebut. Nah, di sini kalian belum bedakan ada tahap preparasi, di mana tahap ini tuh kita menggunakan seluruh material untuk dibuat sebagai katalis gitu. Sementara ada juga proses di mana bahan aktif itu didispersikan pada support atau carrier yang memiliki surface area yang besar. Jadi misalnya kita sudah punya suatu support katalis gitu kan, kemudian kita mendispersikan bahan aktif. Tujuannya ini untuk menambah, salah satunya untuk menambah aktivitas dari katalis tersebut gitu. Nah, secara umum katalis itu dibuat dengan cara presipitasi, gel formation, atau bisa juga dengan pencampuran dari beberapa komponen ya atau simple mixing. Nah, untuk presipitasi ini merupakan metode untuk mendapatkan bahan padatan dalam bentuk porinya. Nah, proses ini meliputi penambahan agen presipitasi ke dalam larutan komponen yang diinginkan. Jadi misalnya kita punya suatu larutan, kemudian kita mau membuat
katalis gitu kan, kita bisa menambahkan agen presipitasi supaya nanti bisa terbentuk katalis yang kita inginkan. Nah, setelah itu ada tahap berikutnya yaitu pencucian, pengeringan, kalsinasi, dan juga aktivasi. Dan di sini ada satu contoh, misalnya kita mau mempersiapkan, mau prepare atau membuat katalis magnesium oksida. Nah, ini bisa dibuat dengan cara mengendapkan magnesium dari larutan nitrat, kemudian juga dengan menambahkan sodium karbonat. Nah, setelah endapan MgCO3 diperoleh, ini endapannya dicuci, dikeringkan, kemudian dikalsinasi untuk mendapatkan oksida. Nah, untuk pencucian ini merupakan tahap yang penting untuk menghilangkan impurities yang bisa bersifat racun. Nah, kemudian untuk metode yang lainnya, seperti metode gel formation, itu contoh katalis yang cocok dipreparasi dengan metode tersebut adalah silika dan alumina. Kenapa tidak menggunakan metode presipitasi? Karena silika dan alumina ini menghasilkan endapan yang berupa koloid. Jadi metode yang lebih tepat atau lebih cocok untuk preparasi katalisnya adalah metode gel formation. Nah, untuk mendapatkan material berpori, ini kita bisa peroleh dengan cara mencampurkan komponen atau bahan itu dengan air, kemudian diproses milling atau dikecilkan ukurannya gitu ya sampai diperoleh ukuran yang kita inginkan. Kemudian ada proses pengeringan atau drying dan juga kalsinasi. Nah, untuk mendapatkan material berpori ini beberapa bahan itu harus dihaluskan dan juga diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang sesuai. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh preparasi dan sifat-sifat dari beberapa katalis. Ya, jadi di sini ada beberapa katalis yang cukup umum. Kita lihat di sini pertama ada silika amorf atau SiO2. Ini dipreparasi dengan presipitasi atau pengendapan silika dari larutan silikat. Kemudian endapannya dikeringkan. Nah, untuk surface areanya ini mencapai 500 meter persegi per gram katalisnya. Dan ini banyak digunakan sebagai support untuk katalis. Untuk katalis yang kedua itu adalah alumina atau Al2O3. Ini dia dipreparasi dengan presipitasi alumina dari aqueous solution, kemudian dikeringkan dan dipanaskan. Nah, untuk alumina ini sering kita sebut juga sebagai gamma alumina. Untuk surface areanya dia mencapai 200 meter persegi per gram. Kemudian untuk katalis yang ketiga ada zeolit. Nah, zeolit ini berupa kristal clay. Dia dipreparasi secara sintetik dengan mengkristalkan larutan silika dan alumina. Nah, zeolit ini memiliki ukuran pori yang teratur karena dia bentuknya merupakan kristal ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada karbon. Nah, karbon ini merupakan salah satu bahan yang paling mudah dipreparasi dengan surface area yang besar. Nah, untuk preparasinya ini bisa dilakukan dengan cara burning bahan-bahan organik, misalnya kayu. Jadi kita lakukan pembakaran, misalnya kayu gitu. Tujuannya untuk memvolatilkan atau menguapkan dan juga mempirolisis komponen organik. Nah, setelah itu nanti dihasilkan karbon yang berpori. Nah, kemudian masih terkait dengan karbon, ada juga istilah activated carbon. Ini baik digunakan sebagai adsorben dan juga sebagai support untuk logam dan oksida katalitik. Yang berikutnya ada supported noble metal catalyst. Ini contohnya adalah ini ya, termasuk di antaranya ada nikel, ada platinum gitu ya. Dan ini juga termasuk kelompok katalis yang penting. Nah, untuk logam ini dia bisa di-recovery dan di-recycle ketika katalis sudah tidak aktif dan perlu penggantian itu. Jadi ini salah satu alternatif ketika misalnya kita mau lebih memperhatikan dari sisi ekonominya gitu ya. Kalau misalnya ada suatu proses yang mungkin itu butuh biaya operasional yang cukup tinggi gitu. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan kita gunakan logam-logam ini sebagai katalis karena dia bisa di-recovery ya dan juga di-recycle kembali. Tuh. Nah, yang berikutnya ini ada
istilah yang terkait dengan katalis yaitu promoter dan inhibitor. Jadi promoter itu adalah senyawa yang ditambahkan saat preparasi katalis yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas atau selektivitas serta menstabilisasi agen katalitik sehingga memperpanjang umur katalis. Nah, jadi biasanya promoter ini dia ditambahkan dalam jumlah kecil. Jadi penambahan jumlah kecil ini eh, dia bisa meningkatkan aktivitas katalis ya. Dan pada akhirnya nanti tujuannya bisa memperpanjang umur katalis. Kemudian beberapa promoter ini juga diketahui mampu meningkatkan jumlah active center sehingga permukaan katalis yang tersedia itu menjadi lebih aktif gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya inhibitor. Inhibitor itu merupakan kebalikan dari promoter. Nah, inhibitor ini kalau misalnya dia ditambahkan dalam jumlah sedikit ketika pembuatan katalis, maka inhibitor ini malah akan mengurangi aktivitas, stabilitas, maupun selektivitas dari katalis. Nah, kapan sih inhibitor ini digunakan? Jadi, inhibitor ini bisa berguna untuk mengurangi aktivitas katalis pada reaksi samping yang tidak diinginkan. Nah, ini terkait dengan multiple reaction. Jadi, kalau misalnya ada reaksi yang tidak kita inginkan, ini bisa kita tambahkan inhibitor supaya aktivitas dari reaksi yang tidak diinginkan itu bisa berkurang gitu ya. Jadi kita bisa menghambat aktivitas atau menghambat reaksi samping yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan 2 tentang katalis padat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.